Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Saifullah dari kelas Informatika Komputer 2001. Dan di sini saya akan menerangkan, menjelaskan hasil tugas UAS yang dikerjakan oleh saya sendiri. Dan di sini ada relasi database atau WRD dari databasenya. Di sini ada tabel matkul, ada tabel dosen, jadwal, tabel kelas, dan tabel mahasiswa. Di sini sudah saling berelasi secara masing-masing, dan yang awal dibuat itu adalah fisik database-nya sendiri yang saya buat melalui PHP MyAdmin. Nah, di sini saya sudah membuatnya dengan nama database informasi penjadwalan. Lalu ada tabel dosen, jadwal, kelas, mahasiswa, dan matkul. Baik, selanjutnya setelah menginstal Laravel dan melakukan beberapa konfigurasi, yang dibuat di sini adalah root dan membuat metode untuk menuju browser untuk ke halaman dashboard berikut. Nah, di sini dari metode tersebut diarahkan ke mahasiswa controller dengan kelas index. Lalu dari metode ini akan dikirimkan ke controller mahasiswa dan ke metode index. Nah, di metode index ini terdapat variabel A, dan di dalam variabel A terdapat database dengan tabel mahasiswa. Oh ya, sebelumnya konfigurasi database-nya ada di file inp. Nah, file inp. Nah, di sini di db database, di sini diisikan nama database yang telah dibuat, yaitu informasi penjadwalan dengan username root dan password dikosongkan, atau jika ada password silahkan diisi. Nah, setelah itu tabel diisi nama tabelnya, yaitu mahasiswa. Saya menggunakan paginet, yaitu untuk halaman, nah ini halaman 1 sampai 6. Jadi ketika di next, maka halaman berikutnya akan muncul. Jadi tabel ini akan menampilkan tiga tabel dalam satu halaman. Dan di sini ada keterangannya halaman 2. Oh, ini maksudnya halaman 2 dari halaman 6. Maksudnya seperti itu. Nah, ketika diklik refresh, maka akan kembali ke seperti semula. Nah, di sini yang pertama dibuat adalah memanggil database-nya sendiri, memanggil tabelnya sendiri. Yaitu dengan cara tadi, dari variabel A, tabel, dan return ke mahasiswa, ke view mahasiswa, maksudnya ke view mahasiswa. Nah, ini view mahasiswa. Lalu kita mengirimkan array tampil dengan variabel A tersebut. Array tampil sendiri akan kita buat menjadi array tampil tersebut akan kita buat menjadi for each. Jadi tampil itu akan digantikan menjadi M supaya lebih mempermudah. Dan di sini terdapat tabel, dan di sini juga diisikan oleh fitur blade. Jadi kita dapat mengkodingkannya secara mudah dan singkat dengan fitur blade tersebut. Di sini ada NIPD, dan nama NIPD ini terkoneksi dengan database. Jadi nama huruf besar kecilnya itu harus sama. Di sini juga ada fungsi edit dan delete. Baik, masuk ke tahap tambah data. Nah, setelah barusan muncul, masuk ke tahap tambah data. Nah, di sini saya menggunakan fitur modal dari Bootstrap.
yang mana akan muncul pop-up ketika kita mengeklik button tambah data. Nah, di sini terdapat beberapa inputan. Nah, di antara inputan ini kita cari dulu input mahasiswa. Oh iya, karena saya pakai modal, jadi saya tidak membuat file input mahasiswa. Jadi input mahasiswa tersebut ada di atas. Nah, ada di sini. Ada di modal. Nah, ini. Jadi sama seperti tadi, di sini name-nya diisi sama seperti database. Sebenarnya name di sini bebas diisi, cuman supaya lebih memudahkan atau supaya tidak membingungkan kita, maka sebaiknya diisi sama seperti nama yang ada dalam database. Setelah name-nya diisi, maka di MHS controller kita buat insert. Kita buat function insert dan masukkan request ke dalamnya dengan parameter A. Lalu kita panggil database dengan tabel mahasiswa, lalu masukkan query insert dan panggil apa aja yang akan diinsert. Nah, di sini ada name yang tadi kita isikan di sini, dan ini adalah database. Nama dari file database-nya diisikan di sini. Lalu setelah penginputan dilakukan oleh user, maka akan dikembalikan ke metode MHS. Jadi ketika button diklik dan inputannya sama seperti function ini, maka akan diredirect ke metode database kembali. Jadi setelah diklik simpan, maka akan kembali ke halaman mahasiswanya. Baik, kita coba di aplikasinya. NIPD kita isi 1-5, nama, contoh, alamat, jurusan, lalu kita save. Nah, sudah tersimpan. Kenapa tidak ada di sini? Dikarenakan datanya ada di halaman yang lain, karena memakai fitur pagination tadi. Coba kita cari. Nah, ini ada NIPD 1-5, nama contoh, alamat contoh, dan jurusan OM. Baik, selanjutnya kita masuk ke tindakan fitur edit di sini. Jadi di sini saya menggunakan cara dengan berpindah halaman. Ya, fungsi edit itu saya buat dengan halaman yang berbeda dengan cara membuat file baru di view, yaitu edit.mhs.blade.php. Dan di sini kita pasang value dengan fitur blade. Nah, value ini yang berarti isi, berarti inputan NIPD ini memiliki isi apa. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ketika sudah mengklik edit tadi, ini secara otomatis akan mengisi sesuai apa yang sudah ada di dalam tabelnya tadi. Nah, seperti misalkan ini ID 123, Office Management, kita edit. Nah, ketika di halaman input ini, maka otomatis akan mempunyai isi dengan isi yang sama seperti tadi. Nah, ini kita menggunakan controller edit. Jadi controller edit itu untuk menampilkan value dari tabel-tabel tersebut. Nah, ini function edit, maksudnya function edit dengan parameter ID
dan memanggil database hampir sama seperti insert. Nah, setelah ini ketika user mengklik save, maka akan diarahkan ke function update. Function update, kita request variabel z ke function update, kita panggil database dengan tabel mahasiswa sama seperti yang tadi, sama seperti function edit, dan kita tambahkan query update dengan apa saja yang akan diupdate. Di sini kita sama saja seperti ini, seperti insert, bisa di copy pastekan ke sini. Lalu setelah fungsi ini terjadi atau dilakukan, maka akan dikembalikan ke halaman mahasiswa. Jadi akan dikembalikan ke halaman mahasiswa.php ini. Jadi contohnya seperti ini. Misal kita edit halamannya menjadi Bandung, alamatnya menjadi Bandung, dan ketika diklik save change, maka akan secara otomatis kembali ke halaman mahasiswa. Dan ID 123 alamatnya sudah terganti menjadi Bandung. Ada juga ini fungsi close. Jadi fungsi close adalah untuk kembali tanpa terjadi apapun. Jadi fungsi close tersebut terjadi karena button yang sebentar. Nah, edit mahasiswa. Nah, fungsi close tersebut di button kita beri type yaitu close, dan pada save change kita beri type submit. Selanjutnya masuk ke fungsi delete. Sama seperti yang tadi juga sebelumnya, membuat root delete terlebih dahulu. Nah, ini ada hapus MHS dengan parameter ID, lalu diarahkan ke mahasiswa controller dengan dengan metode hapus. Nah, di sini ada function hapus. Function hapus di sini memanggil database di mana NIPD memiliki variabel ID. Lalu database tadi dimasukkan ke dalam variabel data, sehingga variabel data diarahkan ke query delete. Lalu setelah delete dilakukan, maka akan dikembalikan ke halaman mahasiswa. Untuk delete ini lumayan cukup mudah dikarenakan tidak melakukan banyak query seperti update ataupun insert. Contohnya seperti ini. Misalkan kita delete yang Rizal, kita delete. Nah, sudah terganti, sudah terhapus. Mungkin untuk fungsi CRUD cukup itu saja ya dari saya. Untuk yang lainnya mungkin sama saja penjelasannya, mulai dari dosen, matkul, ataupun kelas. Itu hampir sama saja semuanya. Oh ya, ada juga ini fungsi search ya. Fungsi search sama seperti yang lainnya. Di sini membuat metode cari dengan dikirimkan ke mahasiswa controller dengan function cari ke mahasiswa controller. Nah, di sini ada function cari dengan request x. Kita membuat variabel cari data, dan di sini membuat variabel data yang di dalamnya ada database mahasiswa, tabel mahasiswa. Lalu tabel mahasiswa ini kita membuat query like yaitu untuk
mencari sesuatu berdasarkan like-nya tersebut. Misal kita mencari sesuatu berdasarkan nama siswa. Bisa juga seperti jurusan ataupun yang lainnya. Di sini contohnya yaitu sebagai nama siswa. Lalu setelah ini di return kembali ke mahasiswa dengan mengirimkan array tampil. Dan inputan search-nya sendiri ada di mahasiswa.blade.php. Nah, ada di sini. From dengan action yaitu metode yang ada di web.php tadi. Jadi, contohnya kita akan mencari dengan nama Samsul. Ketika kita cari maka hanya ada satu tabel yang muncul di sini, yaitu tabel dengan nama siswa Samsul. Jadi fungsi cari itu berfungsi sebagai berikut. Nah, yang lainnya juga sama. Dan selanjutnya yang akan saya jelaskan sedikit yaitu tentang pagination ini, tentang pagination. Nah, jadi pagination tersebut cukup mudah. Kita di sini menggunakan fitur dari Blade PHP dari Laravel, maaf, dari laravel.blade.php. Nah, ini cukup singkat untuk codingannya. Sini menggunakan variabel tampil yang ada di for each di atas. Lalu setelah itu kita membuat paginet di bagian index. Jadi di sebelah database kita panggil fungsi paginet dengan jumlah tabel yang akan kita tampilkan. Jadi di sini kan, nah maksudnya jumlah file yang akan kita tampilkan. Misalkan di sini ada tiga isi ya, 3 nilai, 3 file. Jika kita isi 2, maka di sini juga akan terdapat 2. Nah, mungkin cukup itu saja paginet. Lumayan cukup mudah. Dan yang lainnya juga sama. Seperti di atas. Untuk sidebar ini, mengapa bisa diklik? Dikarenakan di master template-nya, pada bagian sidebar, kita isikan link sesuai metode yang ada pada web.php. Nah, metode-metode ini kita isikan pada sidebar, pada hovernya, pada linknya, sehingga menjadi bisa berpindah-pindah halaman. Di sini juga saya menambahkan sedikit tampilan, yaitu mode gelap dan mode terang dengan menambahkan jQuery di dalamnya. Nah, codingan jQuery-nya ada di sini. Kita memanggil button dan event click. Jadi ketika button ini diklik, ini adalah ID dari button. Ketika buttonnya diklik, maka yang terjadi adalah kita memanggil body, dan body itu akan diganti backgroundnya. Nah, dengan penggantian backgroundnya akan dilakukan dengan CSS. Dan di sini memanggil query CSS background color. Dan kita tentukan color sesuai kita inginkan. Seperti itu. Baik, cukup itu saja penjelasan dari project UAS saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.